karena ada suatu pribadi yang datang berkarya buat setiap kita. Amin. Mari semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, Dia lahir untuk kita.
sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari yang percaya, kita teruskan pujian kita dengan lagu Tuhan Yesus baik. pemberian kasih sayang mencampur para Tuhan. Tapi ini untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami dapat datang di kaki-Mu, menyembah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kesempatan yang indah ini Tuhan, kami punya waktu untuk memberi apa adanya serba sedikit di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan melihat segala sesuatu, kebutuhan dan keperluan kami. Dan biarlah segala tangan-tangan yang memberi ini Tuhan, terus berkat Tuhan mengalir dan memberkati dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Demikian juga anak-anak yang-Mu yang tidak dapat memberi karena kekurangan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau terus menerus Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kami dapat memberi karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga anak-Mu yang Kau percayakan untuk mengendali keuangan ini, Kau berkati kehidupannya supaya dia menjadi terus bersemangat di dalam pelayanan dan bertanggung jawab dalam segala kepercayaan yang Kau berikan. Dan semuanya ini Tuhan, kami yakin supaya melakukan semuanya untuk pemuliaan nama. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita teruskan pujian kita dengan bahasa kita sendiri, Narikot Nadiwagu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan lagu ini, Alasanku Hidup. Biarlah
bersyukur pada malam hari ini. Sekali lagi kami dapat bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan dan melakukan satu Tuhan. Kami percaya bahwa pujian yang kami nyanyikan memuliakan Engkau dan memuliakan Engkau. Maka di surga sebentar kami akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba. Kau urapi, Kau pakai dia Tuhan dengan urapan khusus. Kau memberikan dia kata-kata yang sederhana yang dapat dimengerti setiap pribadi kami yang hadir pada malam hari ini. Dan firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang memulihkan kami, firman Tuhan yang membuat iman kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi dia untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk jemaat Tuhan di tempat ini pada malam hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada karena telah membawa kita di dalam doa sebentar tadi. Terima kasih juga kepada tim yang telah membawa kita dalam pujian dan penyembahan sebentar tadi. Dengan ini mari kita sambut Pastor Renis Mobuang yang akan membawa kita menelusuri tema sukacita yang sejati. Dipersilakan. Baik, salam. Yang pertama-tama sekali saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya sampai pada hari ini masih bernafas untuk melayani. Dan saya juga ingin mengucap syukur berterima kasih kepada sidang ini karena telah memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Dan secara pribadi kali ini merupakan kali pertama saya datang ke tempat ini, dan saya tidak datang dengan bersendirian. Saya datang bersama-sama istri. Ya, saya perkenalkan istri saya, Puan Severina Sadar. Silakan. Ya, kami saja baru melangsungkan perkawinan yang bulan 9 bulan lalu, belum lama lagi. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, seperti tema kita pada malam ini ataupun tema Christmas dalam sidang ini, yaitu The Greatest Joy. Dan saya tidak mengambil tema yang terlalu jauh daripada tema ini, yaitu seperti yang kita sudah tahu bahwa tema yang kita menjadi renungan kita pada malam ini adalah sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati. Baik, mari kita melihat dasar daripada firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama, yang saya petik di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 hingga ke 11. Namun ada baiknya kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, namun saya hanya membaca dua ayat ini karena dalam dua ayat inilah penjelasan ataupun penekanan yang saya akan sampaikan buat kita bersama pada malam ini. Baik, kalau kita sudah temukan bersama, ayat yang ke-10 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang terakhir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Sukacita yang sejati. Nah, saudara, kalau kita melihat sukacita sejati, kira-kira apa yang kita pikirkan? Sukacita yang sejati. Kalau kita melihat
sejati ini lebih merujuk kepada asli. Asli ataupun tuli, sejati. Mungkin kita pernah mendengar ada kata cinta sejati, cinta yang tuli, cinta yang tulus, cinta yang ikhlas. Orang bilang original, ori. Dan pada hari ini kita mau melihat apakah itu sukacita yang sejati sesuai dalam teks firman Tuhan yang telah kita melihat ataupun baca sebentar tadi. Nah, kalau kita meneliti ataupun kita menelusuri ayat ini dan kita temukan bahwa ayat ini dilatar belakangi oleh sekumpulan gembala. Sekumpulan gembala yang sedang berjaga di padang beranggut ataupun di padang rumput untuk menjaga haiwan yang mereka gembalakan itu sepanjang malam. Nah, ini tugas mereka. Dan ada satu hal yang sangat menarik di sini yang saya temukan. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Apakah peristiwa yang luar biasa itu? Ketika mereka bertemu dengan malaikat. Tiba-tiba ada malaikat yang berdiri di dekat mereka. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, orang yang bertemu dengan malaikat ataupun ketika Allah mau menunjukkan dirinya kepada seseorang itu, orang itu pasti bukan biasa-biasa, bukan orang sembarangan. Dan malaikat menunjukkan dirinya itu bukan orang yang sembarangan. Nah, Alkitab mencatat bahwa hanya orang-orang yang tertentu saja yang diperkenankan untuk bertemu dengan malaikat. Namun di dalam teks ini, saudara, ada sesuatu yang sangat di luar nalar pemikiran manusia ataupun logika pada ketika itu, di mana malaikat itu sendiri bertemu dengan para gembala. Para gembala, saudara, siapakah para gembalanya? Kenapa malaikat itu mau bertemu dengan para gembala? Bukankah para malaikat sering berurusan dengan para nabi ataupun para rasul di dalam Alkitab? Tetapi lain dicerita di sini, saudara. Lain hal dalam hal ini, di mana malaikat itu bertemu dengan gembala. Nanti setelah ini kita akan lihat apa itu gembala dan siapakah gembala ini. Mungkin kata gembala ini mungkin tidak familiar di tempat kita, karena dalam budaya kita, di dalam negara kita, di negeri kita, kampung kita itu tidak ada yang dipanggil gembala. Nah, saudara, mari kita melihat reaksi. Bagaimana reaksi para gembala itu ketika mereka bertemu dengan mereka. Mari kita lihat reaksi mereka. Dan dikatakan di sini mereka sangat ketakutan. Bukan sekadar ketakutan, tapi dikatakan ada satu kalimat yang menguatkan di sini, yaitu perkataan sangat. Mereka sangat ketakutan, artinya mereka bukan takut biasa-biasa, tetapi mereka sangat takut karena mereka telah melihat malaikat. Kenapa mereka melihat malaikat itu mereka merasa takut? Biasanya apabila malaikat muncul, itu menunjukkan bahwa Allah memperlihatkan dirinya kepada manusia. Di dalam perjanjian lama, dalam Alkitab, kira-kira apa yang terjadi apabila manusia itu melihat Allah? Mari kita melihat, ataupun ini juga dikaitkan dengan di dalam Keluaran 33 ayat 20, di mana Allah berkata di situ, tidak ada sesiapapun yang dapat hidup jika memandang Tuhan. Dan dikuatkan lagi dalam Hakim atau ayat kitab Hakim pasal 13 ayat yang ke-20 ke-22, di mana dikatakan di situ, ketika Manoah berkata kepada istrinya, kita pasti mati karena telah melihat Tuhan. Karena kalau kita melihat di sini, mereka telah bertemu malaikat menampakkan dirinya di mezbah, dan mereka sangat ketakutan. Dan mereka berkata, matilah kita ini, karena kita sudah melihat Tuhan.
Nah, kalau kita kembali kepada sekumpulan malaikat, sekumpulan gembala tadi itu, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan karena Tuhan melihat malaikat. Artinya, ibarat nyawa di ujung tanduk. Nah, saudara, mereka sangat ketakutan. Namun, kita melihat lagi kembali bagaimana reaksi malaikat itu. Nah, di sini sangat menarik di mana malaikat itu memberi kelegaan ataupun coba menenteramkan hati para gembala itu supaya mereka jangan takut. Dan malaikat itu berkata bahwa jangan takut, jangan takut, karena malaikat itu menyampaikan warta dari surga. Malaikat mau mengkabarkan berita yang memberikan kesukaan besar, the great joy kepada semua bangsa, seluruh bangsa, yaitu berita tentang kelahiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Nah, di sini sangat menarik bahwa ketika malaikat itu menyampaikan warta itu, dikatakan dia mengatakan bahwa Tuhan, yaitu Kristus Tuhan. Apa artinya di sini, saudara? Kalau kita renungkan bersama, malaikat itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sampai malaikat pun mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan dikatakan oleh siapa-siapa, tetapi utusan Allah sendiri yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan sini jelas ketuhanan Yesus itu. Jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Malaikat sendiri yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita melihat di sosial media, iman Kristen itu sering diserang. Iman Kristen itu sering mengalami tuduhan. Salah satu tuduhan itu inilah, Yesus itu bukan Tuhan, dia itu manusia biasa. Mereka sangat pintar memperberitkan firman Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia makan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidur? Apakah Tuhan itu tidur? Siapa setuju Tuhan itu tidur? Mungkin dalam keadaan keterpaksaan kita akan mengatakan, ataupun dalam keadaan putus asa kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Tapi Yesus tidur. Dia sedang tidur di atas perahu ketika badai taufan sedang melanda. Anak-anak perahu di dalam ketakutan. Yesus sedang tidur lena. Oh Tuhan, kita mau mati sudah. Muridnya berteriak. Jadi mari kita lihat bersama, dan sebentar lagi kita akan mulaikan mengapa itu harus terjadi, mengapa ini terjadi. Nah, di sini kita melihat bahwa malaikat Tuhan mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Nah, sesuai dengan kata ataupun sesuai dengan tema kita pada malam ini, sukacita yang sejati, saya ingin membawa kita melihat dan merenungkan ada dua hal penting yang saya mau sampaikan buat kita sekalian pada malam ini. Dua perkara yang penting yang saya maksudkan ini adalah ada dua kumpulan. Ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama itu adalah para gembala. Oke, sesuai dengan janji saya tadi. Siapakah para gembala itu? Nah, hari ini kita akan lihat, kita akan uraikan bersama. Siapakah gembala itu? Nah, saudara, gembala merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia ataupun dianggap mulia di dalam tradisi dan budaya Yahudi. Pekerjaan ini sangat mulia. Dan pekerjaan ini juga adalah pekerjaan yang paling berat dan paling bahaya, saudara. Pekerjaan gembala ini sangat berat dan mempunyai resiko yang sangat tinggi. Nah, mereka ini biasanya bekerja ataupun melakukan kerja-kerja penternakan hewan seperti kambing, domba, lembu dan sebagainya. Dan biasanya mereka akan menggiring kawanan ternak ini ke tempat lain, ke tempat lain untuk mencari sumber makanan yang cukup, rumput
rumput yang hijau. Kalau rumput sini sudah tidak ada lagi, mereka akan pindah lagi untuk mencari rumput yang hijau. Dan dibawa juga ke tempat yang ada aliran sungai, supaya para ternakan ini dapat meminum air yang segar. Nah, selain itu para gembala juga akan merawat, akan menjaga para domba ataupun para ternakan ini. Dan yang paling dikira paling berat di sini, mereka melindungi ternakan mereka ini daripada serangan hewan buas dan pencuri. Nah, saudara, di sini sangat benar. Biasanya kalau ada kesusahan besar ataupun biasanya kalau ada serangan yang coba menyerang kawanan ternakan ini, biasanya gembala akan berada di tempat yang paling hadapan untuk melindungi ternakan mereka ini jika ada ancaman hewan buas, misalnya hewan buas seperti serigala, beruang, dan sebagainya. Nah, seorang gembala itu, saudara, ia sanggup menanggung risiko dan meletakkan dirinya dalam bahaya demi ternakannya. Nah, saudara, kita dapat lihat bagaimana hal ini ketika Daud sebelum menjadi raja. Dia adalah seorang gembala. Dia berhadapan dengan hewan buas. Dia menghajar hewan buas itu. Dan dia katakan kalau ada yang hewan ternakan yang digigit ataupun diterkam, dia akan berebut dari dalam mulut hewan buas itu. Dan pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, dia katakan, beruang dan hewan-hewan buas sudah kuhadapi, dan Tuhan melepaskan aku daripada bahaya ini. Dan saya percaya saya juga dilepaskan daripada Goliat ini. Saya gunakan bahasa saya sendiri. Jadi ini membuktikan bahwa pekerjaan gembala itu bukan senang. Dia akan berhadapan dengan resiko-resiko yang berkemungkinan dia harus menggadaikan nyawanya sendiri. Nah, mari kita melihat status gembala ini di dalam tradisi Yahudi. Nah, namun begitu, saudara, status dari segi hierarki masyarakat pada ketika itu, gembala itu dipandang dalam status yang paling rendah. Mereka dipandang yang paling rendah sekali dalam susun sosial masyarakat. Mereka ini adalah orang yang paling rendah, karena gembala itu dianggap tidak berpendidikan, pekerjaan yang dianggap kasar, dianggap kotor karena tinggal bersama dengan hewan ternakan. Dan mereka juga ini sering dipandang rendah dan diremehkan, bahkan dianggap mereka ini tidak dapat dipercayai. Artinya dari segi status, gembala ini merujuk kepada konteksnya yang sedang memelihara ternakan, bukan gembala di zaman ini yang mengatur gereja. Gembala ini, saudara, letaknya di dalam tingkat yang paling rendah dalam masyarakat. Orang yang hampir tidak boleh dipercayai. Nah, persoalannya di sini ada persoalannya, mengapa malaikat itu memilih untuk bertemu dengan para gembala ini? Kenapa? Untuk kali pertamanya, malaikat itu memberitahu tentang kelahiran anak ataupun warta dari surga. Dia bertemu dengan gembala ini, para gembala ini, yang status yang paling rendah di dalam masyarakat. Kenapa ia tidak bertemu dengan para imam Taurat? Kenapa dia tidak bertemu saja dengan raja? Kenapa para malaikat tidak bertemu saja dengan pemimpin agama yang ada pada ketika itu? Tetapi di sebaliknya, malaikat ini memilih orang yang paling rendah, yang dipandang rendah oleh masyarakat, yang hampir tidak boleh dipercaya oleh masyarakat. Dan golongan inilah yang malaikat itu datang dan memberitakan kabar besar, kabar kesukaan besar buat pertama kalinya. Kenapa, saudara? Kenapa tidak berjumpa para nabi saja pada ketika itu?
Nah, saudara, saya temukan di sini ada hal yang penting. Mengapa gembala itu menjadi pilihan malaikat untuk memberitakan warta dari surga buat pertama kali? Nah, ada beberapa alasan yang saya temukan di sini semua. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu adalah sebagai simbol kerendahan hati. Simbol kerendahan hati. Yesus adalah raja yang memiliki kerendahan hati. Yesus seorang raja yang rendah hati. Yesus lahir dan diletakkan dalam palungan. Seorang raja itu biasanya lahir di dalam istana. Kalau bukan di istana, dia akan lahir di dalam sebuah hospital yang ternama, hospital yang terkenal, yang dianggotai oleh para pakar perubatan yang terkenal. Pakar-pakar ada di situ. Namun berbeda dengan Yesus, dia lahir di kandang domba. Saudara, saya percaya kita semua di tempat ini tidak ada yang lahir di kandang domba. Paling tidak pun lahir di rumah. Apapun kalau sekarang sudah modern, mungkin semua di hospital. Saya sendiri saya lahir di rumah. Nah, Yesus, dia datang ke dunia ini. Dia lahir di kandang dan bayinya itu diletakkan di dalam palungan. Diletakkan di dalam palungan, saudara. Tahu apa itu palungan? Kalau dalam bahasa kami itu susu madang. Satu bekas yang diperbuat daripada kayu ataupun sebagainya, tempat meletak makanan untuk para peternak. Nah, Yesus diletakkan di dalam palungan dan palungan ini berisikan jerami kering untuk makanan para domba ataupun para peternakan yang lain. Jadi palungan ini sebenarnya bersih, jerami kering bersih. Dulu ketika saya budak-budak, setahu saya ini susu madang. Kalau di kampung itu ada beberapa saudara yang memelihara ataupun peternak babi. Jadi kalau kita melihat susu madang itu tempat meletakkan makanan, saya melihat wah, basah dengan sisa makanannya. Dan saya berpikir, oh begini kayak tempat yang bayi Yesus diletakkan ketika dia dilahirkan. Saya berpikir, masa itu saya masih sekolah itu, saya berpikir. Setelah saya dewasa dan belajar, rupanya itu tidak seperti itu. Bayi Yesus diletakkan di atas jerami kering, di atas palungan itu. Jerami kering ini untuk makanan para peternakan dan jerami itu bersih, tidak seperti yang saya pikirkan ketika saya masih di sekolah ini. Nah, saudara, gembala di sini seperti yang saya sudah katakan tadi, yang memiliki status yang paling rendah dalam susunan sosial. Di sini menunjukkan bahwa Injil Kristus itu ataupun Injil keselamatan itu terbuka kepada semua masyarakat tanpa melihat status. Injil keselamatan itu terbuka kepada semua orang tanpa melihat status. Bukan hanya para pastor saja yang masuk surga, bukan hanya para tua saja yang masuk surga. Tidak, saudara, bukan hanya para dekan saja. Mungkin kita punya pelayanan hanya tukang sapu saja, saudara Anda juga ada bahagian di surga. Bukan soal status. Keselamatan itu bukan soal status. Karena Yesus sendiri yang adalah Allah merendahkan dirinya, datang ke dunia sebagai simbol bahwa keselamatan itu terbuka kepada semua orang tanpa melihat status. Nah, alasan yang kedua di sini adalah untuk menghapus jurang perbedaan status ataupun sebagai suatu pesan, bentuk pesan tentang kesetaraan di antara umat Tuhan. Seperti yang saya katakan di sini,
uniknya di sini bahwa malaikat itu tidak bertemu dengan raja, para pemimpin pembesar ataupun para pemuka agama untuk menyampaikan berita itu, tetapi dia bertemu dengan orang yang paling rendah dalam susunan masyarakat. Nah, secara logik sepatutnya mereka lah, golongan pembesar inilah yang bertemu dengan malaikat itu secara logik. Tapi sebaliknya tidak. Dan di sini kita dapat melihat bahwa karya Allah itu melampaui batas sosial. Karya Allah itu melampaui batas hierarki manusia. Dan di mata Allah, status dan hierarki itu tidak penting. Karena di mata Allah kita sama saja. Cuma mungkin tanggung jawab dan panggilan kalian itu berbeda, tetapi di mata Allah kita sama saja. Nah saudara, di sini juga menegaskan bahwa sekali lagi keselamatan terbuka kepada semua orang tanpa melihat status. Ini alasan yang kedua yang saya kemukakan. Alasan yang ketiga adalah peranan gembala sebagai gambaran kepada Yesus Kristus. Jadi peranan gembala itu menunjukkan ataupun sebagai gambaran kepada Yesus Kristus, di mana pada waktu Yesus memulakan pelayanan dia menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Kita dapat rujuk itu dalam Yohanes 10 ayat 11, di mana Yesus sendiri mengakui dan mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, sesuai dengan karakter seorang gembala yang sanggup berdiri di hadapan ternakannya untuk berhadapan dengan hewan buas, berhadapan dengan perompak. Dia mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya. Dan inilah gambaran kepada Yesus yang mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara saya. Inilah pesan kenapa malaikat itu memilih gembala. Pertama kali untuk memberitakan warta dari surga itu saudara. Dan gembala juga sebenarnya saya katakan tadi, yang merujuk kepada Yesus yang akan mengembalakan dan memimpin umatnya dengan penuh kasih, memimpin dan menggembalakan umatnya dengan penuh perhatian. Jadi dengan kasih dan perhatian. Yesus bukan saja mengembelai, menjaga, memelihara kita dengan kasihnya, tetapi dengan perhatian. Matanya tertuju kepada kita saudara. Matanya tertuju kepada kita. Dan alasan yang seterusnya, mengapa harus gembala? Para gembala. Alasan yang seterusnya itu adalah sebagai cara bagaimana nubuatan itu digenapi. Jadi nubuatan itu digenapi. Jadi pada waktu malaikat itu bertemu dengan para gembala, itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi itu sebagai satu penegasan tentang nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, di sini mengingatkan kembali terhadap tradisi Israel, di mana banyak tokoh yang dahulunya seorang gembala sebelum menjadi raja. Contohnya Daud sendiri, sebenarnya saya sudah katakan, dia sebelum menjadi raja dia adalah gembala, dan ada ramai lagi tokoh-tokoh. Nah saudara, di dalam hal ini kita dapat tahu bahwa Allah sering menggunakan orang-orang biasa untuk menjalankan rencana yang besar. Jadi Allah juga menggunakan orang-orang yang biasa, bahkan orang-orang yang tidak dipandang, untuk dipakai untuk menjalankan rencananya yang besar. Dan alasan yang terakhir di sini yaitu bahwa tanda bahwa kabar baik itu diberikan kepada semua orang. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ia merupakan pengumuman sejagat ataupun pengumuman universal ataupun pengumuman yang diberikan kepada seluruh bangsa. Seluruh bangsa ini berbicara tentang semua bangsa tanpa ada terkecuali, yaitu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Jadi seluruh maksudnya di sini tanpa mengira suku dan kaum. Jadi kabar baik ini diberitakan kepada seluruh kaum dan bukan hanya kaum tertentu saja. Jadi ini mengingatkan kita satu tuduhan lagi, satu tuduhan pada iman kita. Dikatakan di sini, Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, bukan orang Saba, bukan orang Muslim, bukan orang Rusia dan sebagainya, tapi untuk orang Yahudi. Kalau kita lihat di situ, ayat yang sebelumnya, hari ini lahir seorang raja orang Yahudi, raja orang Yahudi, hanya untuk orang Yahudi. Dan dikatakan di situ, dia akan datang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Domba-dombanya ini merujuk kepada bangsa-bangsa pilihannya, yaitu orang Yahudi, orang Israel, bukan orang Saba. Kalau kita pikir secara logik, ada betulnya juga, ada benarnya juga. Terang-terang di situ raja orang Yahudi. Siapa di sini yang sudah imannya terganggu karena tuduhan ini? Ini tuduhan mereka terhadap iman kita. Itulah sebabnya dikatakan di sini seluruh bangsa. Nah, saudara, ini ditambahkan lagi orang-orang Yahudi pada ketika itu mereka bersifat eksklusif. Mereka merasakan mereka umat pilihan, dan mereka juga diberikan kitab Taurat. Dan umat pilihan itu jelas-jelas bahwa orang Israel bukan orang Yahudi. Dan mereka berpikir hanya kami yang benar di mata Tuhan, hanya bangsa kami yang akan menerima keselamatan, dan bangsa lain tidak ada keselamatan. Ini pikiran mereka. Nah, pengumuman yang diberikan oleh malaikat ini menghancurkan tembok pemisahnya. Dikatakan seluruh. Jadi kalau kata seluruh itu sudah termasuk orang Saba, suku-suku yang ada di Saba, semua mengalami, semua menerima keselamatan ini. Nah, saudara, di sini kita dapat tahu bahwa keselamatan itu bukan soal status bangsa tertentu ataupun kedudukan, melainkan siapa yang telah ia pilih dan tentukan untuk diselamatkan. Dan ketika yang lain, siapa yang mau percaya kepada dia, dialah yang mendapatkan keselamatan, dan dialah yang akan mengalami keselamatan itu. Nah, saudara, hal inilah yang menjadi sukacita besar bagi kita pada hari ini. Inilah sukacita yang sejati, sukacita yang tulen, saudara, yang saya maksudkan kita pada hari ini. Karena sukacita ini tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari dunia ini. Saudara, hari ini kita dapat hadiah tentang sukacita. Besok masih sukacita lagi, bulan depan masih sukacita lagi. Apalagi hadiah itu sudah rusak, masih lagi bersukacita. Mungkin pada alamiah ada orang yang dapat hadiah. Wah, sukacita luar biasa. Tahun depan masih sukacita. Tinggal berapa hari lagi tahun depan. Nah, saudara, inilah yang saya maksudkan buat kita, saudara, yang ada di tempat ini. Sukacita yang sejati, sukacita yang tulen, sukacita yang asli itu adalah sukacita yang berasal daripada surgawi, yang tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Sekalipun penderitaan, kesengsaraan ataupun kesusahan yang ada dalam dunia ini yang kita alami, itu tidak akan pernah menghapuskan sukacita daripada surgawi ini yang kita terima melalui kelahiran Yesus Kristus, melalui kedatangan Sang Penyelamat kita, Juru Selamat kita. Inilah sukacita yang sejati, yang sepatutnya ada dalam diri kita, saudara. Karena keselamatan itu sudah terbuka kepada kita, bukan hanya untuk Yahudi saja, bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi sudah terbuka kepada suku kita, orang Saba. Suku yang ada di Saba ini sudah terbuka
kita juga mengalami semua itu dengan saksama. Dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani lagi di dalam ataupun di belakang Kristus, semuanya sama. Inilah sukacita yang sejati yang patut hidup dalam diri kita, saudara. Karena kita sudah mendapat keselamatan itu. Kita selamat, mendapatkan keselamatan. Siapa tidak sukacita, saudara? Sedangkan kita terselamat daripada COVID, pun kita sudah bersukacita. Karena kita dipahamkan ketika COVID itu benar-benar ramai orang yang meninggal, saudara. Tapi COVID sudah berlalu, kita masih ada di tempat ini, masih hidup. Dan itu pun sudah menjadi sukacita kita karena kita terselamat. Apalagi kalau kita menerima keselamatan, sudah terbuka untuk kita, yaitu keselamatan yang kekal, yaitu hidup kekal di surga. Bukankah itu menjadi sukacita yang sangat besar buat kita? Sukacita yang tuli, yang tidak dapat dihapus oleh apapun bentuk yang ada dalam dunia ini. Apakah itu penderitaan, kesusahan, kesengsaraan dan sebagainya. Karena sukacita yang kita alami sekarang ini akan disempurnakan ketika kita sudah bersama dengan Yesus. Nah saudara, pada waktu kita menerima Yesus, kita sudah menerima sukacita itu. Kita sudah menerima keselamatan itu. Dan ketika kita bertemu dengan Yesus kali kedua di surga, semua itu akan disempurnakan. Mungkin sekarang itu belum disempurnakan, tapi kita sudah memilikinya. Kita sudah menjadi waris kerajaan Allah. Waris itu kan belum menerima harta daripada warisan. Dan kita adalah pewaris. Dan sampai waktunya kita akan menerima itu dengan sukacita. Dan inilah sukacita yang besar, sukacita yang sejati daripada message, daripada tema kita ini pada malam ini, saudara, yang saya mau sampaikan. Dan seterusnya yang kedua, kumpulan yang kedua itu adalah para malaikat. Tadi para gembala. Dan yang kedua ini adalah para malaikat. Nah saudara, Allah mengutus malaikat menjadi saksi kelahiran anaknya yang diutus ke dalam dunia ini, yaitu bayi Yesus. Kalau sampai malaikat yang menjadi saksi, kita tahu bahwa bayi yang lahir itu bukan orang sembarangan, bukan orang yang biasa-biasa, saudara. Kalau sampai malaikat yang menyaksikan ataupun menjadi saksi tentang kelahiran, saya ingin bertanya kepada kita semua, adakah orang dalam dunia ini yang lahir disaksikan oleh malaikat dari surga? Tidak ada, saudara. Hanya satu-satunya Yesus yang para malaikat dari surga turun menjadi saksi kelahiran Yesus. Artinya di sini, anak ini yang lahir ini bukan orang yang biasa-biasa, bukan orang yang sembarangan. Dan pada waktu malaikat ini menjadi saksi tentang kelahiran Yesus, maksudnya apa, saudara? Ini merupakan satu penegasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ia membuktikan bahwa Yesus itu adalah ilahi. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di dalam diri Yesus berdiam dua natur. Dalam bahasa teologi itu Trinitatur. Maksudnya apa di sini? Yesus adalah manusia sepenuhnya dan Yesus juga adalah Allah sepenuhnya. Jadi dalam diri Yesus itu ada dua natur, Trinitatur. Yesus itu adalah Allah sepenuhnya dan dia juga manusia sepenuhnya. Pada waktu Yesus makan, pada waktu Yesus tidur, itu menunjukkan kemanusiaannya yang penuh. Karena manusia memang tidur, karena manusia memang makan. Dia sedang menunjukkan kemanusiaannya. Pada waktu Yesus mengadakan mukjizat, mengadakan tanda-tanda yang luar biasa,
itu menunjukkan keilahiannya, itu menunjukkan kealahannya. Itulah uniknya Yesus Kristus. Pada waktu tuduhan, oh dia bukan Tuhan karena dia makan, karena dia tidur. Si penuduh ini belum belajar lebih dalam tentang Yesus, karena dia mengerti hanya di sudut kemanusiaan Yesus saja, tapi dia tidak mengerti di sudut keilahian Yesus itu. Pada waktu Yesus bangkit dari kematian, itulah pemuncak keilahian dia. Nah saudara, menegaskan dan membuktikan keilahian Yesus itu adalah peranan malaikat pada waktu ia menyampaikan doa dari surga. Dan tugas malaikat itu juga sebagai menjelaskan ataupun menegaskan penggenapan akan nubuatan, di mana dikatakan di sini malaikat itu memastikan supaya peristiwa kelahiran Yesus itu difahami sebagai sebahagian daripada rencana Allah yang telah Ia tentukan sejak dahulu. Buktinya di mana? Kalau kita merujuk di dalam Yesaya 7 ayat 14, dikatakan di situ, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan nubuatan ini digenapi di dalam ayat ini. Nubuatan ini berlaku ratusan tahun dan masuk ke dalam perjanjian baru. Nubuatan ini digenapi di dalam pribadi Yesus. Nah inilah tugas malaikat untuk memastikan supaya nubuatan itu digenapi. Nah saudara, di sini kita dapat mengerti bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh dalam perbuatan baik atau amal ibadah. Ada kepercayaan yang mengatakan bahwa kita harus beramal soleh, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya itu dikira, dan akhirnya itu yang menimbulkan keselamatan kita. Tapi dalam perspektif kekristenan itu kita tidak gunakan, karena kita ada cara pandangnya sendiri. Dan di sini kita melihat bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Maksudnya di sini saudara, manusia yang berdosa itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri daripada hukuman dosa. Siapa yang dengan yakin dapat menyelamatkan diri daripada hukuman Tuhan? Kalau saya dimasukkan ke dalam neraka, oh saya boleh keluar balik. Mungkin tidak ada yang berpendapat sedemikian. Dan ini menunjukkan bahwa manusia berdosa itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri daripada hukuman karena dosa. Justru itu di dalam perjanjian lama, ketika umat Tuhan berdosa, mereka sering menggunakan hewan, digunakan untuk menghapus dosa ataupun korban hewan. Jadi korban hewan ini sebagai simbolik segala kesalahan dosa itu diletakkan pada hewan itu, lalu dikorbankan, dibakar, dan itu sebagai tanda untuk menghapus dosa ataupun untuk memperdamaikan, korban perdamaian dengan Allah. Nah, di sini saudara, korban ini tidak sempurna karena harus dilakukan berulang-ulang. Pada waktu umat berdosa, maka ulang lagi, berdosa, ulang lagi. Kenapa saudara? Karena yang berdosa itu bukan hewan, tetapi manusia. Yang sepatutnya menjadi korban itu harus manusia dan hewan. Dan kalau kita melihat persyaratan untuk korban yang melibatkan hewan ini harus yang sempurna, tidak ada cacat celah, tidak ada sakit penyakit. Dan kalau manusia yang seharusnya menjadi korban itu harus sempurna, tidak berdosa, tidak ada cacat celah. Dan dikatakan manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang kudus, tidak ada. Justru itu korban ini hanya dapat dipenuhi oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus.
Dia manusia yang suci, yang kudus adanya, tidak ada pencemaran di dalamnya. Yesus yang layak menepati kualiti sebagai korban. Dan korban yang dilakukan oleh Yesus ini adalah korban yang sempurna, korban satu kali untuk selamanya, tidak diulang-ulang lagi, satu kali untuk selamanya. Karena korban hewan di perjanjian lama itu adalah bayangan kepada korban yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Justru itulah Yesus datang ke dunia ini, saudara. Lahir ke dunia ini sama seperti kita. Karena Yesus menebus dosa saudara dan saya. Dia telah mengorbankan dirinya, sama seperti gembala yang mengorbankan berkorban. Dan Yesus juga menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa, di mana ia genapi itu di atas dosa. Nah saudara, berita baik, berita yang gembira ini saudara, berita yang membawa kesokan besar ini yang diberikan, disampaikan oleh malaikat kepada kita semua, kepada seluruh bangsa, di mana dosa kita sudah ditebus oleh Kristus. Artinya keselamatan itu anugerah, bukan dengan usaha manusia, bukan dengan perbuatan baik, tetapi keselamatan itu adalah anugerah. Di dalam Yesus kita mengalami keselamatan, tetapi di luar Yesus maut. Di luar Yesus maut. Dan inilah sukacita yang besar, sukacita yang sejati yang diberikan kepada kita semua orang percaya, yang percaya kepada Yesus. Saudara, inilah yang kedua, inilah sukacita yang sejati, sukacita yang besar, di mana kita sudah ditebus oleh Yesus secara anugerah. Dia menyelamatkan kita dengan memberikan anugerah-Nya, saudara. Nah, sekali lagi di sini, saudara, sukacita yang sejati adalah keselamatan tidak bergantung kepada status, kedudukan atau bangsa tertentu secara eksklusif, tetapi keselamatan terbuka kepada semua orang. Dan inilah sukacita yang sejati yang seharusnya ada dalam diri kita, sukacita yang besar. Dan sukacita yang sejati juga melalui Yesus, keselamatan adalah anugerah. Kita diberikan keselamatan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Namun bukan bermaksud kita tidak berbuat baik lagi. Setelah memperoleh keselamatan, maka kita harus berbuat baik sebagai ucapan syukur dan bukti dari keselamatan yang kita peroleh, yakni perbuatan baik itu merujuk kepada buah-buah roh yang kita keluarkan. Nah saudara, sukacita ini yang saya maksudkan, kita tidak dapat perolehi daripada apapun dalam dunia ini. Sukacita yang sejati itu kita tidak dapat perolehi dengan apapun melalui dunia ataupun di dalam dunia ini. Sebaliknya, hanya melalui Kristuslah Ia telah menganugerahkan itu kepada semua orang percaya, saudara dan saya pada hari ini. Nah saudara, kita bersyukur karena Allah telah mengutus anaknya ke dunia melalui kelahiran Yesus yang kita peringati, yang kita raihkan pada malam ini. Untuk apa saudara? Untuk menjalankan karya keselamatan, supaya saudara dan saya sekali lagi memperoleh hidup yang kekal. Saya sangat suka membahas tentang hidup yang kekal, karena tidak ada ajaran lain yang mengajarkan hal seumpama ini. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pengajaran seperti ini. Nah saudara, inilah sukacita yang sejati, sukacita yang tuli, sukacita yang asli, yang original, yang sebenarnya melekat dalam diri kita. Dan sukacita inilah yang membawa pengharapan kekal buat saudara dan saya kelak. Nah saudara, semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama dan saya sudah sampaikan ini menjadi sesuatu yang baru, yang menyegarkan iman kita, yang memulihkan kita, yang menguatkan iman dan menyegarkan rohani kita.
sekalipun kita berhadapan dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai serangan, namun kita tetap berdiri teguh di dalam iman Yesus Kristus, karena sukacita yang asli ini, sukacita yang sejati ini melekat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu yang sudah kami nikmati sepanjang hari ini. Khususnya pada malam ini Tuhan, kami sudah melihat, mendengar, merenungkan sabda firman yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang sejati yang telah Engkau letakkan dalam diri kami sebagai orang percaya kepada Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, kami mohon supaya kami dapat menikmati sukacita yang sejati ini sepanjang hidup kami. Karena sukacita inilah yang membawa pengharapan buat kami kelak. Bapa di surga, Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai berbicara dengan cukup sederhana, tapi kami mohon supaya Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan kali kedua di dalam hati setiap jemaat masing-masing sesuai dengan pengertian masing-masing, supaya firman Tuhan itu semakin dipahami, melekat dalam hati, dan menjadi dasar pemikiran, kehidupan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.